Move on Anthony, berhenti mengharapkan Karin menjadi milikmu, ucap Malik dengan senyuman mengejek lalu pergi dari hadapannya begitu saja. Aku tidak akan tinggal diam kalau kamu menyakiti dia lagi, Malik. Akan aku buat perhitungan denganmu kalau sampai itu terjadi. Kamu dengar itu? Malik tidak menggubris ocehan tidak bermutunya itu. Malik pergi meninggalkannya dengan emosi meletup-letup di dalam dada. Memangnya dia bisa berbuat apa padaku? Tidak tahu malu, masih saja mengharapkan Karin. Padahal di luar sana, banyak wanita cantik lainnya. Belum tahu saja dia aslinya Karin seperti apa. Aku tidak yakin dia akan terus membelanya seperti ini jika tahu apa yang terjadi. Malik pergi ke toilet untuk membasuh muka demi menghilangkan amarah yang terpancing akibat ulah Anthony. Andai saja bukan di kantor, pasti Malik sudah mengajarnya hingga babak belur. Sepulang kerja, dia memacu mobil dengan kecepatan sedang ke arah panti. Meski kecewa dan membencinya, tapi Malik tetap ingin memastikan dia benar-benar ada di sana dan baik-baik saja. Malik memarkirkan mobil di bahu jalan, lalu memandangi panti yang ada di seberang sana, tepat di mana Karin dibesarkan tanpa pernah tahu sosok orang tuanya. Cukup lama Malik berdiam diri di mobil, meski rasa benci itu begitu besar. Tetap saja jantungnya berdebar-debar menunggu sosok Karin keluar dari panti. Sayang, sudah hampir 1 jam lebih berada di sini. Sosok yang dia tunggu tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Sial, Malik menggebrak setir dengan kasar. Kenapa susah sekali untuk bersikap tidak acuh setelah pengkhianatan yang dilakukannya? Sadar Malik, sadar. Malik memukul-mukul kepalanya sendiri. Malik sudah mentalak Karin, meskipun cintanya masih begitu besar, tapi rasa benci dan kecewa lebih dominan menguasai. Malik tidak sudi kembali dengan wanita munafik sepertinya. Berpura-pura bersikap sok suci, kenyataannya dia tidak lebih dari wanita murahan di luar sana. Malik menginjak pedal gas lalu melajukan mobil dengan cepat menuju rumah. Ini terakhir kalinya aku peduli kepadamu, Karin. Secepatnya aku akan mengurus proses perceraian kita. Setibanya di rumah, Ayu dan kedua orang tuanya tengah bersiap makan malam. Mas, kamu dari mana aja? Ayu berjalan mendekat. Kenapa baru pulang, Mas? Tidak menjemputku di kantor lagi. Sengutnya sembari mensejajari langkah Malik yang lebar. Mas, aku sedang bicara padamu, Mas. Bisa diam tidak? Sentaknya dengan melotot tajam. Malik, berhenti uring-uringan terus seperti itu, tegur Mama dengan suara lantang. Lupakan anak buangan itu. Malik, fokuskan saja perhatianmu pada Ayu. Stop memanggilnya anak buangan, Mah, tugas Malik dengan berapi-api. Tidak ada satupun anak yang mau mengalami nasib sepertinya, termasuk Karin sendiri, tegasnya dengan dada kembang kempis. Hatinya berdenyut sakit mendengar Mama selalu saja memanggilnya seperti itu. Biarpun hubungannya dengan Karin telah berakhir, tapi bukan berarti Mama bisa bebas memakinya terus-terusan. Oh, semakin berani melawan Mama saja kamu sekarang ya? Mau Mama sumpahi kan? Silakan, Ma. Silakan sumpahi aku mati sekalian. Aku sudah lelah dengan keegoisan Mama selama ini. Malik, bentak Mama sembari memegangi dadanya. Malik berlalu pergi tanpa menggubris teriakannya lagi. Sudah, Ma. Nanti darah tingginya kumat lagi. Biarkan Malik menenangkan diri dan menyembuhkan lukanya dulu, ujar Papa yang masih bisa Malik dengar dengan jelas. Mas, Ayu mengejar dan berhasil mencekal pergelangan tangannya. Maaf, aku sudah membuat Mas marah. Aku janji tidak akan cerewet lagi, lirihnya dengan tatapan mengiba. Malik mengatupkan rahang dengan keras, berusaha menahan diri agar tidak memaki atau melabraknya saat ini juga. Bagus kalau kamu sadar sekarang. Sekarang jangan menggangguku, aku perlu waktu untuk menenangkan diri, tegasnya dingin, kemudian kembali melanjutkan langkah. Tapi kita makan malam dulu ya, Mas, temani aku makan, rengeknya sembari mengejar kembali langkah Malik. Apa kamu tidak mendengar kata-kataku barusan? Tinggalkan aku sendiri, paham? Desisnya, lalu melangkah cepat menuju kamarnya bersama Karin dulu. Malik melempar tas ke sofa, lalu masuk ke kamar mandi.
Setelah terlebih dahulu mengambil pakaian ganti. Tak butuh waktu lama, beberapa menit berikutnya Malik sudah selesai membersihkan diri. Malik merangkak naik ke ranjang sembari mencoba menghubungi Marco. "Halo?" sapa Marco di seberang telepon. "Bagaimana, Mar? Sudah ada informasi yang kamu dapatkan tentang hubungan keduanya?" "Sabar bro, baru juga dimulai," sahutnya santai. "Ayolah, apa tidak bisa dipercepat? Aku sudah tidak sabar ingin membuka kedoknya." Oke, beri aku waktu 1 hari lagi. Aku pastikan besok malam semua data tentangnya akan terkumpul. Bagaimana?" "Baiklah, aku mengandalkanmu, Mar. Jangan kecewakan aku." "Beres," sahutnya sebelum sambungan terputus. Malik membaringkan tubuh dan berniat istirahat. Namun pandangan matanya justru tertuju pada foto pernikahannya dengan Karin yang masih terpajang di dinding di atas kepala ranjang. Dengan terpaksa, Malik kembali bangun untuk melepaskan foto tersebut. Melihatnya hanya membuat hatinya semakin sakit dan membuatnya semakin sulit melupakan segala tentangnya. Hatinya kembali berdenyut nyeri melihat foto pernikahan besar yang ada di tangan. Dengan cepat Malik melangkah menuju lemari, lalu menyembunyikan foto itu di sampingnya. Setelahnya Malik mengambil koper kecil dari atas lemari, kemudian memasukkan semua foto-foto dari album pernikahan mereka yang masih tersisa. Tak lupa juga parfum dan make up miliknya yang tidak dibawa sama sekali. Malik tidak mau ada satupun barang yang akan mengingatkannya terhadap Karin. Tidak mau. "Mas, bangun mas." Samar-samar Malik mendengar seperti ada suara Karin yang memanggil-manggil. Mustahil, tidak mungkin Karin ada di kamar ini. Dia sudah pergi bukan? "Mas, buka matamu mas." Malik membuka mata dan langsung memposisikan diri duduk, menatap ke kiri kanan dengan bingung saat menyadari Malik bukan sedang berada di kamar, melainkan tengah berada di tengah-tengah padang rumput berwarna ungu yang sangat cantik. Jutaan tanaman bunga tumbuh subur hingga menutupi part pandangan. Dengan cepat Malik berdiri demi meyakinkan diri berada di mana. Sayangnya, Malik tetap tidak tahu itu di mana. Tanaman bunga verbena ini tumbuh tinggi sebatas kepala. "Mas?" Seketika Malik memutar balik badan ke belakang saat mendengar suara lembut itu memanggilnya kembali. "Karin?" Gumam Malik pelan. Karin berdiri di sana, di jalan setapak, di mana Malik juga tengah berdiri. "Kemarilah mas." Karin melambaikan tangan sambil tersenyum manis, senyum yang selalu berhasil membuat hatinya bergetar. Malik seperti terhipnotis, tanpa pikir panjang, langsung melangkah perlahan mendekatinya. "Kamu masih di sini?" tanyanya saat jarak mereka hanya tinggal beberapa jengkal. Karin mengangguk perlahan masih dengan senyumnya. "Aku akan selalu berada di sini, Mas, di hatimu." Dia meletakkan telunjuknya tepat di dada kiri Malik. Tiba-tiba saja buliran-buliran kristal menetes dari kedua mata Malik. "Kenapa, Karin? Kenapa kamu tega mengkhianatiku?" Lirihnya dengan desir perih di hati. Karin menggeleng. "Aku tidak pernah sedikit pun mengkhianatimu, Mas. Tidak pernah. Sampai detik ini, hanya kamu satu-satunya pemilik hatiku." "Tapi malam itu..." Karin menempelkan telunjuknya di bibir Malik. "Jangan bicara lagi, ikutlah denganku, Mas." Dengan senyuman lembutnya, Karin langsung menuntunnya pergi. Hembusan angin membuat ujung himar dan ujung gamisnya melambai-lambai indah. Malik hanya diam dan terus mengikutinya kemanapun dia membawa. Langkah mereka terhenti saat berhasil keluar dari kurungan tanaman bunga verbena. Sekarang mereka berdua berada di tengah padang rumput hijau. Malik menoleh ke belakang dan langsung terkejut saat mendapati padang rumput yang indah tadi sudah berubah kecoklatan, di mana semua bunga verbena tersebut sudah merangkas. "Kenapa bisa begini?" Gumamnya tidak percaya, lalu kembali memandang pada Karin dengan tatapan bingung. "Tanaman bunga itu seperti hubungan kita sekarang, Mas. Dulu cinta kita begitu indah dan tumbuh subur, tapi sekarang cintamu perlahan mengering dan akhirnya hilang." "Karin," gumamnya dengan suara bergetar. "Jangan menangis, Mas."
Dengan lembutnya dia menyeka air mata dari pipi Malik. Jangan menyalahkan suratan takdir yang sudah tertulis. Apapun yang terjadi, tetaplah tersenyum dan raih bahagiamu tanpa kehadiranku. Malik menangis sampai bahunya terguncang hebat. Rasanya sakit sekali sampai dadanya terasa sesak. Seperti ada bongkahan batu besar yang menghimpit dada. Aku selalu mencintaimu, Mas. Tolong percayalah kepadaku, ucapnya dengan suara bergetar. Karin tersenyum, tapi air mata menetes deras membasahi pipinya. Senyum itu pun tidak mampu menutupi wajah pucatnya. Hanya waktu yang mampu mengerti betapa berat perpisahan ini, Mas. Akan tetapi, tidak selamanya cinta harus bersama selalu dan saling memiliki. Berjanjilah padaku, Mas. Mas tidak akan pernah melupakan keberadaanku, melupakan aku pernah bertahta di hatimu dan menjadi bagian dari cerita hidupmu. Lirihnya sembari berjalan mundur perlahan. Karin, Malik hendak maju dan menggapai tangannya, tapi kedua kakinya seperti terpaku di tempat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Maafkan aku yang harus memilih pergi dan menyerah, Mas. Aku tidak bisa lagi bertahan untuk terus berada di sisimu ketika kamu tidak menginginkan itu. Aku pikir cintamu kuat, tapi ternyata hatimu cepat berubah. Aku bukan lagi satu-satunya wanita yang kamu cintai. Karin, berhenti Karin. Maafkan aku. Lirihnya frustasi karena tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Hanya bisa terdiam pasrah menatap dirinya yang menangis sambil terus berjalan mundur. Kisah kita telah usai, Mas. Biarkan semuanya menjadi kenangan. Tapi tolong, jangan pernah lupa kalau aku pernah ada di sisimu. Jika Mas merindukan aku, ingatlah bahwa aku selalu berada di sana, di hatimu. Karin, kamu mau kemana? Maafkan aku, Karin. Kembalilah. Kemari. Mohonnya lirih, tapi dia tetap berjalan mundur dengan air matanya. Mama. Malik menoleh. Seorang batita, laki-laki berlari dengan lucunya, menghampiri Karin. Karin tersenyum, lalu mengulurkan tangan, yang langsung disambut oleh batita itu dengan senyuman lucu. Karin, gumamnya menatap Karin dengan batita itu bergantian. Selamat tinggal, Mas. Karin tersenyum, lalu berbalik pergi. Berjalan perlahan meninggalkan Malik, sembari menuntun batita mungil yang melompat-lompat riang bersamanya. Karin, berhenti Karin, jangan tinggalkan aku. Maafkan aku Karin, maafkan aku. Air mata yang berderai tiada henti tanpa bisa berbuat apa-apa. Malik panik saat melihat sosok keduanya semakin samar dari pandangan dan akhirnya hilang tergerus angin. Karin. Malik terperanjat bangun ke posisi duduk dengan napas terengah. Bahkan rasa sakit itu masih terasa begitu nyata di dalam dada. Air mata pun masih ada jejaknya di pipi. Kenapa mimpinya begitu terasa nyata? Gumamnya sembari mengusap air mata. Apa maksudnya mimpi tadi? Apa Karin baik-baik saja? Malik menggeleng cepat, berupaya mengenyahkan segala pikiran buruk yang melintas. Aku harus bisa melupakan Karin. Tapi kenapa di hati sangat terasa sakit? Seolah Karin tidak akan pernah kembali. Lalu, siapa anak yang dituntunnya tadi? Apa itu anak dari selingkuhannya itu? Malik mengacak-acak rambutnya frustasi, lalu beranjak turun dari kasur dan pergi ke kamar mandi, membasuh wajah dan tertegun menatap diri di cermin besar. Tiba-tiba saja, seolah Malik melihat bayangannya sendiri yang pernah menggoda Karin di kamar mandi itu. Tanpa sadar, kedua sudut bibirnya terangkat naik mendengar tawarnya itu. Namun seketika itu juga, senyumannya lenyap. Saat sadar ini hanyalah hayalan saja, Malik memukul-mukul kepalanya sendiri, merutuki diri yang tidak mampu melupakan sedetik pun. Malik melangkah malas ke dapur untuk mengambil air minum. Siapa tahu air dingin bisa sedikit menenangkan hati dan pikiran karena mimpi barusan. Dia meneguk satu minuman kaleng. Namun lagi-lagi, hadirnya bayangan kebersamaannya dengan Karin membuat Malik menoleh.
Di dekat kompor, bayangan Malik yang tengah memeluk Karin dari belakang sambil menggodanya membuat tangannya menggenggam kuat kaleng minuman. Sialan. Malik melempar kaleng minuman pada bayangan itu dan akhirnya hilang. Kenapa kamu masih saja menggangguku, Karin? Gerutunya frustasi, menunduk dengan kedua siku tangan bertumpu pada meja. Malik kembali teringat pada ucapan Karin di mimpi tadi yang berkata, "Aku selalu mencintaimu, Mas. Tolong, percayalah padaku."